Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk Imam Al-Mawardi, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita kemarin sudah sampai hadis yang ke-53 atau hikmah yang ke-54 ya, yang hikmah yang ke-114. Kita lanjutkan sekarang dengan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang hikmah hadis yang ke-55 atau hikmah yang ke-115, halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Makhul an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzurullahu ila qulubikum wa a'malikum. Makhul meriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, ke wajahmu atau ke penampilanmu, wa amwalikum, dan hartamu. Ya, jadi tidak dilihat tampilannya, apakah itu cantik ataukah itu kurang cantik atau buruk atau ganteng atau kurang ganteng atau bahkan buruk. Tidak itu yang dilihat. Bagi Allah yang dilihat adalah walakin, tetapi yanzuru, Allah melihat kepada ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan perbuatan kalian. Jadi yang dilihat bukan tampilan fisiknya, bukan hartanya, bukan kemampuannya, bukan omongannya, tetapi yang dilihat adalah hati dan perbuatan. Jadi hatinya ikhlas atau tidak, itu yang dilihat oleh Allah. Perbuatannya, apakah itu berguna bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain atau tidak, itu yang dilihat. Jadi yang mestinya diperhatikan adalah itu. Ya, tentu tampilan itu boleh diperhatikan, tapi bukan yang nomor satu tampilan itu. Bagi Allah, bagi manusia mungkin tampilan itu justru yang paling diperhatikan. Ya, kelihatannya begini, kalau orangnya kelihatannya berwibawa begitu, lalu perhatikan orang, misalnya begitu. Ya, itu bagi manusia, tapi bagi Allah bukan itu. Ya. Lalu yang berikutnya, yang ke-116 atau yang hadis yang ke-56 adalah rawa Muhammad bin Bashir an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul qalbi kamathali risyatin bi ardi falatin tuqallibuha ar-riyahu. Muhammad bin Bashir meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu
Qal, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mathalul qalbi, perumpamaan hati itu, hati setiap orang itu kamathali risyatin, seperti bulu bulu burung ya, bulu burung atau bulu ayam itu risyah. Kamathali risyatin bi ardi falatin, di tanah lapang, di tanah falah itu padang pasir, di tanah padang pasir, tidak ada tidak ada pohon-pohonan begitu ya. Tuqallibuhar riyah, yang angin itu akan membolak-balikkannya. Jadi kalau ada angin utara, dia lari ke selatan, ada angin barat, lari ke barat, lari ke timur dan seterusnya. Jadi itu hati manusia itu tidak stabil ya. Jadi tergantung pada arah kemauan orang di sekitarnya, mungkin begitu. Jadi seperti risyah, seperti bulu. Bulu itu tidak punya, bulu kan sangat ringan, lalu terbawa angin kemana-mana, jadi dibolak-balikkan, balik ke sana, balik ke sini gitu. Tergantung arah anginnya. Lalu yang berikutnya 117 atau ke-57, rawa Yahya bin Abdullah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathin wasabiqu asbaqu ilal jannati. Yahya bin Abdullah menceritakan dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin, tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim ayah juro akhahu, untuk tidak bertegur sapa kepada saudaranya fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Jadi kita boleh tidak saling tegur sapa dalam pengertian bukan karena jauh ya, dekat tapi tidak mau bertegur sapa selama 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, tidak halal seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Wasabiqu asbaku ilal jannah. Siapa yang mendahului atau siapa yang berinisiatif dulu untuk bertegur sapa, maka dia itulah yang lebih dahulu masuk ke surga. Jadi sebaiknya kita ini hubungannya baik-baik saja. Kalau ada sengketa dan seterusnya segera diselesaikan sebelum 3 hari. Dan di sini dikatakan wasabiqu asbaku ilal jannah, yang lebih dulu mengajak bertegur sapa itu yang lebih dulu masuk surga. Ya. Kadang-kadang kita ini melihat orang tidak bertegur sapa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Itu tidak boleh begitu. Ya. Yang berikutnya 118 atau 58, rawa An-Nukhai atau An-Nakhai anil Aswad an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musoban falahu mithlu ajrihi. An-Nukhai atau An-Nakhai menceritakan dari Al-Aswad dari Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man azza, barang siapa yang menghibur musoban, orang yang terkena musibah, falahu, maka baginya mithlu ajrihi, pahala seperti pahalanya orang yang terkena musibah. Orang terkena musibah itu mendapat pahala kalau dia sabar. Ya, kalau orang menghibur orang yang kena musibah itu apakah ada keluarganya yang meninggal, atau dia gagal dalam usahanya, atau
kehilangan hartanya atau kena musibah, kena cobaan yang dari Allah, maka kalau ada orang yang menghiburnya sehingga dia bisa bersabar, dia bisa mengatasi kesedihannya karena musibah itu, maka orang yang menghibur itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang terkena musibah lalu bersabar, jadi besar pahalanya. Lalu yang berikutnya ke 119 atau 59, Rawa Abdullah bin Sa'id an Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ar-rizqu yatlubu ibna adama kama yatlubuhu ajaluhu fa ajmilu fit talabi wa ma ajmala man raqibal bahra li anna rukubahu ghararun. Abdul Malik bin Sa'id meriwayatkan dari Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, ini siapa namanya, Abi Hamid As-Sa'idi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rizqu, rezeki itu yatlubu ibna Adam, rezeki itu mencari anak Adam, ya. Jadi rezeki yang mencari anak Adam sebenarnya itu kama yatlubuhu ajaluhu, sebagaimana ajal, sebagaimana kematian itu juga mencari anak Adam. Jadinya artinya rezeki itu ya mendatangi kita. Ya. Tentu seperti mati juga mendatangi kita. Tapi kan kita melihat untuk rezeki mesti ada sebab-sebabnya, seperti juga mati itu ada sebab-sebabnya. Tapi dua-duanya sama-sama tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol manusia. Fa'ajmilu fit thalab. Oleh karena itu, kamu berbaik-baiklah di dalam mencari. Karena rezekinya mencari kita, maka kita berbaik-baik dalam mencari rezeki itu. Tidak memaksa diri, tidak melanggar aturan, tidak membuat orang lain celaka dan seterusnya di dalam mencari rezeki. Ya. Fa'ajmilu fit thalabi. Maka dalam mencari rezeki hendaklah kamu baik-baik dalam pengertian mengambil jalan yang baik, karena rezeki itu toh mencari kita juga. Wa ma ajmala man raqibal bahra. Alangkah alangkah indahnya, alangkah bagusnya orang yang mengarungi lautan untuk mencari rezeki. Li'anna rukubahu ghararun. Karena mengarungi lautan itu mengandung resiko, ya, mengandung bahaya. Apa hubungannya? Kenapa tadi di depan dikatakan fa'ajmilu fit thalabi, tapi kok di sini lalu berbaik-baiklah dalam mencari rezeki, kok lalu dikatakan ma'ajmala man raqibal bahra, alangkah indahnya atau alangkah baiknya orang yang mengarungi lautan, karena mengarungi lautan itu mengandung resiko, mengandung bahaya. Ya, artinya baik-baik dalam mencari rezeki itu tadi dikatakan jangan lalu merugikan orang lain. Nah, kalau kita mengarungi lautan seperti orang yang mencari ikan atau orang yang mencari mutiara atau dengan cara menaik ke lautan, artinya dia tidak merugikan orang lain, begitu ya. Ya, tentu saja itu bisa saja sekarang orang merugikan orang lain, misalnya mengarungi lautan tapi mengambil kemarin yang jadi heboh itu yang membuat ada menteri terkena OTK itu kan OTT itu kan karena masalah masalah mencari rezeki di lautan itu ya, tapi dengan cara yang tidak benar, aturannya tidak boleh begini-begini, tapi ternyata dilanggar. Nah, dan pelanggaran itu dibiarkan saja karena tadi memberi sogokan kepada menteri misalnya seperti itu. Nah, seperti itu tentu tidak boleh. Tapi pada umumnya
mencari rezeki di lautan itu tidak merugikan orang lain gitu ya. Walaupun tadi dengan cara-cara yang juga tidak merugikan lingkungan yang bisa dilakukan. Baik, lalu yang terakhir untuk hadis di pasal 2 ini atau 120 hikmah yang ke-120 atau hadis yang ke-60, Rawa Sa'id bin Sinan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqabbalu ilayya bisittin ataqabbalu lakum bil jannati. Nah, saya kira ini ada yang kurang ya. Mestinya saya kira ini yang mengatakan ini Allah ini ya. Taqabbalu ilayya bisittin ya. Ataqabbalu lakum bil jannah ya. Ya, nanti saya bacakan dulu sampai selesai. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza haddasa ahadukum fala yukadzib wa idza wa'ada fala yukhlif wa idza tumina fala yakhun ghuddu absarakum wa fadhu furujakum wa kuffu aydiyakum ya. Sa'id bin Sinan meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, taqabbalu ilayya bisittin, usahakanlah kalian untuk untuk mendapatkan pahala dariku dengan 6 hal. Maka ataqabbalu lakum bil jannah, maka aku akan menerima amalmu itu dengan pahala jannah. Maka saya katakan mungkin ini ada yang kurang, ini saya kira ada qala Allahu ta'ala, saya kira Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah bersabda taqabbalu ilayya bisittin. Ya, mintalah, usahakanlah agar amalmu bisa diterima kepadaku, kepada Allah dengan 7 hal. Kok 7? 6. Bisittin dengan 7 hal. 6. Saya maksudnya 6 tapi kok mulutnya mengatakan 7 ya. Bisittin dengan 6 hal, maka ataqabbalu lakum bil jannah, maka aku akan menerima amal kalian dengan memberikan surga. Qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya, wa ma hiya Rasulullah? 6 hal itu apa Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, idza haddasa ahadukum fala yakdzib. Kalau berbicara kalian, kalau salah seorang di antara kalian berbicara, maka janganlah berdusta. Ya, ini. Jadi supaya amal kita diterima itu, kita nomor 1, idza haddasa ahadukum fala yakdzib. Kalau berbicara janganlah berdusta. Wa idza wa'ada fala yukhlif. Kalau berjanji, wa idza wa'ada, dan kalau berjanji fala yukhlif, maka janganlah mengingkarinya, jangan menyelisihannya. Wa idza tumina, dan kalau diberi kepercayaan fala yakhun, janganlah berkhianat. Janganlah diberi jabatan lalu korupsi, ya itu namanya berkhianat. Ghuddu absarakum, ya tutuplah penglihatanmu, ya dalam pengertian tidak sembarang tidak sembarang hal yang bisa dilihat itu dilihat, yang tidak pantas jangan dilihat, aurat orang lain jangan dilihat, misalnya begitu ya. Ya kalau ada lawan jenisnya lewat, ya lihatlah bagian-bagian yang wajar untuk dilihat, wajah misalnya begitu ya, tubuhnya, tapi jangan yang menimbulkan rangsangan birahi, jangan dilihat yang seperti itu. Ya, jadi ghuddu absarakum. Tutuplah atau jagalah penglihatan kalian. Wahfadzu furujakum. Jagalah kelamin kalian, alat kelamin kalian, maksudnya kalau jangan dipergunakan secara tidak sah.
wa kufu aidiakum, dan tahanlah tanganmu. Jangan dipakai untuk mengambil barang-barang yang tidak hak, yang bukan haknya. Jangan dipakai untuk memukul dengan cara yang tidak benar dan seterusnya. Tahan tangan. Ya, jadi 6 hal itu tadi, 6 hal: tidak berdusta, tidak menyelisih janji, tidak berkhianat terhadap amanah, lalu menutup penglihatan, menjaga alat kelamin, dan menahan tangan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, itulah 30 hadis yang ada di dalam pasal kedua dari kitab Al-Amthal wal Hikmah. Sekarang dilanjutkan dengan Amthalul Hukama, ya, kata-kata para bijak bestari. Yang pertama atau yang ke-31, 121 kalau dari semuanya, al-istihadu fil amali aswabu minal ittikali alal amani. Al-istihadu fil amali, bersungguh-sungguh dalam berbuat, aswabu. Ya, aswabu itu lebih kena sasaran, ya. Lebih kena sasaran minal ittikali alal amal, daripada bersandar pada angan-angan, pada cita-cita. Bersandar pada cita-cita, ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam berbuat meskipun itu sedikit, ya. Itu lebih tepat sasaran, lebih mengena daripada bersandar pada angan-angan. Kadang-kadang orang itu mengangan-angan. Dalam bahasa Indonesia ada istilah berharap burung yang tinggi, punai di tangan, dilepaskan. Ya, punai itu kan burung kecil, ya, burung kecil yang sudah ada di tangan itu jangan dilepaskan karena kita menginginkan berangan-angan mendapatkan sesuatu burung yang terbang tinggi, ya, burung terbang yang tinggi itu bukan milik kita, kan belum ditangkap. Kalau yang punai di tangan, ya itu sudah di tangan. Jadi kerja meskipun sedikit tapi bersungguh-sungguh dalam kerjanya itu lebih mendekatkan kita pada cita-cita daripada bersandar kepada angan-angan. Inginnya besar. Nah, itu cita-cita yang tinggi itu boleh dipakai untuk motivasi, untuk menambah semangat kita di dalam bekerja. Jadi jangan istilahnya seperti Kabayan di dalam cerita Jawa Barat itu, ya, mengangan-angankan isinya hidupnya itu hanya berangan-angan terus, tapi tidak bekerja, ya, kurang dapat tidak bisa diandalkan, dia tidak dapat apa-apa. Tapi tadi ini istihad fil amali aswabu minal ittikali alal amani. Lalu yang berikutnya, maisurur ra'yi indal badihah ahsanu minal itnabi ba'dal fikri. Maisuril ra'yi indal badihati ahsanu minal itnabi ba'dal fikri. Maisur itu artinya yang gampang. Maisurur ra'yi, pikiran yang sederhana, indal badiha, untuk hal yang badiha itu juga yang untuk hal yang sederhana. Jadi pikiran sederhana untuk persoalan yang sederhana itu jauh lebih baik daripada al-itnabu ba'dal fikri. Itnab itu berpanjang-panjang, ya, setelah berpikir. Jadi kalau masalahnya itu sederhana, ya ndak usah dipikir panjang-panjang, begitu maksudnya. Maisurul fikri, maisur ra'yi indal badihati ahsanu minal itnabi ba'dal fikri. Jadi pandangan yang mudah untuk hal-hal yang sederhana itu jauh lebih baik daripada berpanjang-panjang
dalam berpikir, memikirkan yang panjang-panjang gitu. Kalau persoalannya sederhana ya sudahlah, pandangan sederhana aja dipakai untuk menyelesaikannya. Ya. Ini tidak berarti bahwa orang tidak boleh berpikir secara mendalam, tentu boleh berpikir secara mendalam dan itu bagus berpikir secara mendalam, tetapi untuk hal yang bisa diselesaikan dengan common sense ya selesaikan saja dengan berpikir secara wajar gitu. Ya. Lalu yang berikutnya yang ke-33 atau yang ke-123 dari semuanya. Tasyawwuru al-mutahayyiri fi talabis sawabi ahmadu fi min ra'atin nadam. Ya. Tasyawwur. Ya, tasyawwur itu apa? Minta nasihat, minta atau bermusyawarah. Tasyawwurul mutahayyiri. Bermusyawarahnya, bertanyanya orang yang bingung di dalam mencari kebenaran itu lebih terpuji daripada daripada nantinya jatuh dalam penyesalan, ya. Nah, daripada jatuh dalam penyesalan. Jadi kalau sedang bingung mencari kebenaran, ya bertanya kepada orang yang tahu, mencari nasihat, mencari pandangan yang bisa membuat Nah, karena itu orang yang mutahayyir, orang yang sedang bingung itu tidak tercela kalau mencari nasihat orang yang sedang tidak itu mencari daripada nanti menyesal, daripada nanti jatuh dalam penyesalan, ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan merasa merasa terhina, merasa tidak pantas untuk bermusyawarah, untuk mencari atau menanyakan pendapat kepada orang lain kalau kita sedang tidak tahu atau jadi mutahayyir, ya. Karena itu jauh lebih baik daripada nantinya menyesal karena salah pilih. Yang berikutnya 124 atau 34, kafa bitajarubi ta'diban wa bitaqallubil ayyami idzotan, ya. Kafa bitajarubi ta'diban. Kafa cukuplah bitajarubi dengan pengalaman-pengalaman itu ta'diban untuk menjadi pendidikan, menjadi alat untuk mendidik. Jadi pengalaman itu sebetulnya cukup untuk dipakai sebagai pendidikan. Jadi dengan pengalaman orang bisa mendapatkan pendidikan begitu. Wa bitaqallubil ayyami idzotan. Dan dengan dengan taqallubil ayyam itu dengan jatuh bangunnya kehidupan kita. Jadi ayyam itu memang artinya hari, tapi kalau dikatakan taqallub itu yaumun lana wa yaumun alaina. Jadi ada kalanya kita beruntung, ada kalanya kita buntung itu. Ada kalanya kita mendapatkan kebaikan, ada kalanya kita mendapatkan keburukan. Itu taqallubul ayyam. Jadi kalau dikatakan taqallubul ayyam itu yang dimaksud adalah jatuh bangun atau bergantinya nasib kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Idzotan itu sebagai nasihat. Jadi artinya adalah bahwa pengalaman hidup, suka duka kehidupan itu bisa mendidik kita dan bisa, kalau mau kita, itu bisa memberikan nasihat kepada kita. Jadi kita bisa mengambil nasihat dari pengalaman hidup dan juga dari jatuh bangun kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin satu lagi, asrotul qadami aslamu min asrotil lisani. Tergelincirnya kaki itu masih lebih selamat. Oh ya, idalam yusa'id lam yusa'idil
jaddu fal harokatu khidlanu. Ya. Ya. Idza lam yusa'idil jaddu fal harokatu khidlanu. Jika apa sebentar, ini katanya kata jaddu itu ada beberapa maknanya. Saya cek dulu di dalam kamus. Ya. Ya nanti akan saya cek lagi apa pengertian. Tapi sekarang yang bisa saya pahami dari ini adalah idza lam yusa'id al jaddu fal harakatu khidlanun. Jika rezeki tidak memberikan pertolongan, maka gerak itu merupakan khidlan. Itu katakanlah secara gampangnya tidak memberikan manfaat apa-apa. Khidlan. Sebenarnya kata khidlan itu artinya membiarkan orang dalam kesesatan atau tidak memberikan petunjuk. Jadi kalau rezeki tidak membantu kita, kalau kita sudah dapat rezeki kita tidak mendapatkan pertolongan dari rezeki itu, maka apa yang kita lakukan itu tidak memberi manfaat apa-apa. Itu secara sekarang nanti tapi akan saya cek lagi, ini mungkin ada pengertian yang lebih tepat daripada apa yang saya pahami pada kali ini. Tapi satu lagi, karena tadi sudah saya baca, akan saya tambahkan satu lagi yang tadi sudah saya baca, yaitu asratul qadami aslamu min asratil lisan. Tergelincirnya kaki, telapak kaki itu masih lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Ya. Jadi kalau tergelincirnya kaki itu mungkin kita akan lecet, ya, jatuh lecet. Tetapi kalau tergelincir dan selesai, lecet itu paling 2-3 hari sudah sembuh. Tapi kalau tergelincirnya lidah itu bisa waktunya lama untuk mengobatinya. Ya, bisa sekarang ini, apalagi zaman sekarang ini ada yang kita lakukan sekarang ini, yang saya lakukan sekarang ini kan direkam. Direkam itu artinya apa yang saya katakan ini bisa dilihat lagi bertahun-tahun setelah terjadinya. Kalau saya terpeleset, maka itu sulit sekali untuk diperbaiki, ya, sulit sekali sembuhnya itu. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu itu masih dipakai orang untuk menyerang hari ini kalau itu salah, ya. Itu kenyataan yang terjadi sekarang, ya. Nah, begitu saja untuk sampai pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.